akan bahas yang ketiga itu adalah pembagian polinom. Yang pertama kita pelajari dulu cara membagi apabila pembaginya adalah AX plus B berbentuk linear ya. Kita lihat misal ada polinom X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat min 2X ditambah 4 dibagi oleh X min 1. Ini sebagai contohnya. Nanti ada dua adik-adik. Yang pertama itu adalah cara bersusun, lalu yang kedua itu menggunakan cara Horner. Ya, kita akan bahas cara bersusun terlebih dahulu. Cara bersusun ini mirip seperti kita membagi bilangan waktu kita belajar SD ya. Nah, caranya gimana? Kita harus hilangkan X pangkat 3 terlebih dahulu, tentu saja dengan mengalihkan si X ini dengan X kuadrat. X apabila dikalikan dengan X kuadrat, hasilnya X pangkat 3, setuju ya? Lalu yang ini ikut dikalikan juga min X kuadrat. Waktu dulu kita belajar SD, ini selalu dikurangkan, betul? X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 habis. Lalu di sini 4X kuadrat dikurangi min X kuadrat. Jadi hasilnya 5X kuadrat. Ini nggak ada, jadi kita langsung turunkan saja 2X ditambah 4. Ya. Nah, ini X pangkat 2 dibagi X. Berarti di sininya X ya. Gimana caranya supaya menghilangkan ini? Kita harus dikali dengan 5X. Ini dikali ini 5X kuadrat. Ini dikalikan dengan ini minus 5X kurangkan itu. Ini habis, lalu min 2X dikurang min 5X, hasilnya adalah 3X ya. Yang ini jadi positif, betul? Ini turun lagi ditambah 4. Nah, ini masih bisa dibagi ya, 3X, X berarti 3 ya. Ini kalau dikalikan jadi 3X min 3, lalu dikurangkan lagi 4 dikurangi min 3, hasilnya adalah 7 ya. Nah, seperti biasa, seperti waktu kita belajar SD, ini adalah pembaginya, ini yang disebut yang dibaginya, lalu ini adalah pembaginya, ini adalah hasil baginya, ini sisanya ya. Yang dibagi itu kita sebut sebagai fx, pembagi itu px gitu, hasilnya itu adalah hx, dan sisanya adalah sx. Jadi fx ini yang dibaginya, kalau kita tulis X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat min 2X ditambah 4. Pembaginya adalah X min 1. Hasil baginya ini X kuadrat plus 5X plus 3. Lalu hasilnya, sisanya itu adalah 7. Kalau adik-adik kalikan ini lalu ditambah 7 pasti sama dengan ini ya. Ini pembagian dengan cara bersusun. Jelas ya adik-adik ya. Kalau sudah jelas, kita akan teruskan pembagian dengan cara Horner atau cara skema. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, cara Horner itu kita tuliskan koefisien dari setiap sukunya secara berurutan ya. Kalau kita lihat ini X pangkat 3 koefisiennya adalah 1, lalu X pangkat 2 koefisiennya 4, X itu minus 2, koefisien bebasnya adalah 4. Nah, di sini karena pembaginya adalah AX plus B, maka ini saya tulis AX plus B. Kita dapat ini angkanya 1, betul? A-nya itu adalah 1, setuju ya? B-nya itu adalah min 1. Nah, yang ditulis di sini ini adalah min B per A. Oke, selalu min B per A. Jadi min B, B-nya min 1 jadi 1, A-nya itu adalah 1, seperti itu ya. Jadi di sini 1. Oke. Nah, lalu di cara Horner ini sama sebelumnya, ini udah pasti 0 ya. Ini udah pasti 0. Bedanya kalau cara bersusun kita selalu kurangkan, kalau ini kita selalu jumlahkan. Ini 1 ditambah 0 itu 1. Lalu ini kita kalikan, itu adalah 1 ditambahkan 5, kalikan lagi 5, dijumlahkan 3, dikalikan 3, dijumlahkan 7. Oke. Nah, adik-adik ada hal penting yang adik-adik harus ingat.
kalau pembagian polinom X pangkat 3 dibagi oleh X pangkat 1, hasilnya pasti pangkat 2. Ya, pangkatnya tinggal dikurangkan saja. Kita coba. Kalau misalnya polinom orde 5 dibagi oleh polinom orde 2, hasilnya pasti gimana? Hasilnya ini pasti orde berapa adik-adik? Kita langsung kurangkan saja ya. Orde 3. Oke? Begitu juga kalau misalnya kita punya orde 7 dibagi orde 2. 7 kurang 2, hasilnya pasti orde 5. Ya, itu penting sekali. Buat apa? Di sini untuk menentukan hasilnya. Nah, ini angka-angka ini dia menunjukkan hasil dan sisa dari pembagian. Caranya gimana? X pangkat 3 tadi dibagi oleh X pangkat 1. Hasilnya itu adalah X pangkat 2 pasti ya. Jadi kita tulis dulu si satu ini. 1X pangkat 2 ditambah, ini karena positif, 5X ditambah 3. Stop sampai sini. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi boleh kita sekat di sini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa ininya selalu dibagi dengan A. Oke, jadi hasil ini selalu dibagi dengan A. A-nya di sini adalah 1. Jadi nanti hasilnya 1X kuadrat ditambah 5X ditambah 3 dibagi dengan 1, yaitu hasilnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 3. Kalau kita lihat cocok ya dengan cara pembagian bersusun ini. Oke. Nah, sisanya ini, sisanya. Jadi sisanya 7. Seperti itu. Ya. Sekali lagi jangan lupa adik-adik, ini harus selalu dibagi dengan A-nya. Oke. Kita akan lihat kalau A-nya itu bukan 1. Misalnya 2 atau 3 di video berikutnya ya. Oke adik-adik, kita teruskan. Gimana kalau A-nya itu bukan 1? Kita beri contoh kalau A-nya itu ada 2, jadi dibaginya oleh 2X min 1 ya. Di sini kita pertama menggunakan cara bersusun 2X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat dikurangi 8X ditambah 10 dibagi dengan 2X min 1 ya. Kalau kita lihat di sini supaya habis, ininya harus X kuadrat, kalau dikalikan jadi nanti 2X pangkat 3 ini dikali ke sini minus X kuadrat, lalu dikurangkan seperti biasa. Ini 7X kuadrat dikurangi min X kuadrat jadi 8X kuadrat min 8X ditambah 10 ya. Ininya tinggal diturunkan saja. Lalu supaya hilang, ini harus plus 4X. Kalau dikalikan 8X kuadrat min 4X udah. Lalu dikurangkan, nanti hasilnya min 4X ditambah 10. Nah, kita lihat ini masih bisa dibagi dengan minus 2 ya. Kalikan minus 4X ditambah 2. Lalu waktu dikurangkan bersisa 8. Jadi ini adalah hasil baginya, ini adalah sisanya. Apabila kita tulis seperti yang sebelumnya, maka 2X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat min 8X ditambah 10 itu pembaginya adalah 2X min 1, hasil baginya X kuadrat ditambah 4X dikurang 2 bersisa 8. Oke. Nah, kita akan bahas menggunakan cara Horner. Kita tulis terlebih dahulu koefisiennya 2, 7, minus 8, 10, lalu dibagi oleh 2X min 1. Ini adalah AX ditambah B. Jadi yang kita tulis di sini adalah min B per A. Selalu ya. Min B per A berarti B-nya itu adalah min 1. Jadi di sini adalah 1. A-nya 2. Setengah. Oke. Lalu seperti biasa ini selalu 0 dan kita selalu menjumlahkan. Ya. 2 ditambahin ke sini
dengan 0 itu adalah 2, lalu kita kalikan setengah, 1 dijumlahkan 8, kita kalikan lagi, ini adalah 4, dijumlahkan min 4, kita kalikan lagi setengah, itu min 2 dijumlahkan 8 ya, gitu. Cocok ya. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Hasil baginya. Hasil baginya seperti biasa, tadi pembagian X pangkat 3 dibagi dengan X. Hasilnya pangkat berapa adik-adik? 2 ya, betul ya. Jadi ini adalah 2X pangkat 2 ditambah 8X dikurangi 4. Apabila kita lupa tidak membagi dengan A, hasilnya salah. Setuju ya? Di situ X kuadrat ditambah 4X kurangin 2. Di sini 2X kuadrat ditambah 8X kurangin 4. Kenapa hasilnya berbeda? Karena kita lupa membagi dengan A. A-nya di situ adalah 2. Jadi apabila dibagi 2, hasilnya pasti sama. X kuadrat ditambah 4X dikurangin 2. Oke? Ini ya. Karena tadi kita menuliskan sampai di sini stop, berarti ini sisanya. Karena cuma 1, berarti sisanya itu adalah suatu konstanta, yaitu 8. Jadi sisa pembagiannya itu adalah 8. Jelas ya adik-adik ya? Kita akan bahas pembagian dengan pembaginya berbentuk kuadrat. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan pembagian polinom bila pembaginya oleh AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita langsung lihat contoh berikut. 2X pangkat 3 min X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Apabila kita menggunakan cara bersusun, kita tulis dulu ditambah 3X ditambah 2 lalu dibagi dengan X kuadrat min X min 2 ya. Nah, maaf ini pangkat 3 ya. Ini supaya habis maka kita kalikan dengan 2X ya. 2X dikali ini jadi 2X pangkat 3, 2X dikali min X jadi min 2X kuadrat, 2X kali min 2 min 4X. Seperti biasa kita akan kurangkan. Ini habis ya adik-adik ya. Lalu ini min X kuadrat dikurangi dengan minus 2X kuadrat. Ini jadi positif, nanti jadi X kuadrat. Lalu 3X min 4X jadi plus 7X ditambah 2. Oke. Nah ini masih bisa dibagi. Itu 1 ya. Jadi kalau dikalikan nanti X kuadrat min X min 2. Apabila kita kurangkan hasilnya jadi 8X min ini plus 4. Selesai. Jadi hasil baginya itu adalah 2X plus 1, lalu sisanya 8X plus 4. Oke. Nah, apabila kita menggunakan cara Horner, kita tulis dulu koefisiennya dari yang dibagi, yaitu 2. Ini koefisien pangkat 3, pangkat 2 koefisiennya min 1, lalu koefisien X3 2. Oke. Nah, di sini karena dibagi oleh pangkat 2, ini kalau kita tulis ininya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Maka yang pertama di sini kita tuliskan pembaginya adalah min B per A, lalu kedua min C per A. Jadi selalu minus ya. Min B per A jadinya min 1 per 1 jadinya 1 angkanya. Di sini minus C per A min 2 dibagi 1 jadinya 2. Nah, lalu ini selalu 0, ini 0-nya bertambah. Jadi nanti kalau dibagi dengan pangkat 3, 0-nya akan bertambah banyak. Lalu di sini selalu 0 ya. Ini caranya seperti ini, jadi harap diingat-ingat. Nah, lalu kita tambahkan. Kalau ini ditambahkan itu adalah 2. Untuk mengisi baris pertama kita harus menggunakan angka 1. Angka 1 ini dikalikan dengan 2. Jadi di sininya 2. Oke.
kita jumlahkan, hasilnya adalah 1. Lalu kita hendak mengisi yang baris pertama, kita gunakan angka 1. Tadi 1 udah dikalikan dengan 2. Ya, sekarang 1 dikalikan dengan 1. Jadi bergiliran seperti itu. 1 dikalikan dengan 1 itu 1. Kita belum bisa jumlahkan ya adik-adik karena di sini masih kosong. Nah, untuk baris kedua kita gunakan angka yang di sini. 2 ini belum pernah dikalikan dengan 2 yang ini. Jadi kita kalikan satu-satu dulu ya. Ini kali ini itu 4. Ini kita jumlahkan 4, 8. Nah, lalu untuk mengisi yang ini itu tadi 2 udah dikalikan dengan 2. Sekarang 2 dikalikan dengan 1. Jadi berurutan. 2 dikalikan dengan 1, 2. Lalu dijumlahkan itu 4. Nah, bagaimana untuk mencari hasilnya adik-adik? Hasilnya, hasil pembagian tadi soalnya pangkat 3. Apabila dibagi dengan pangkat 2, pasti hasilnya adalah pangkat 1. Jadi angka ini kita tulis pangkat 1 itu 2x pangkat 1, lalu turun plus 1. Stop sampai di sini. Ya, sampai di koefisien ini. Ya. Nah, lalu saya buat garis bagi, ini adalah sisanya. Sisanya karena ada 2 digit, maka ininya 8x ditambah 4. Jelas ya, kalau kita lihat hasilnya sama dengan cara bersusun, sisanya juga sama dengan cara bersusun. Oke, setelah ini kita akan belajar pembagian oleh pangkat 3. Mari kita lihat untuk pembagian oleh ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Kita lihat dulu contohnya. Misalnya ada polinom berderajat 5 seperti ini dibagi oleh polinom berderajat 3 seperti itu ya. Langsung kita bagi saja, maka 3x pangkat 3 ini supaya ininya habis kita kalikan dengan x kuadrat. Kita kalikan masing-masing ya. Jadi 3x pangkat 5 min x pangkat 4. Lalu ini dengan ini adalah 4x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat. Seperti biasa kita kurangkan. Kalau dikurangkan ini habis, habis juga. Lalu ini dikurangkan 3x pangkat 3, lalu ini dikurangkan min x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Oke. Nah, berikutnya supaya hilang ini dikali dengan 1 ya. Jadi ini plus 1 kalikan, jadi nanti tinggal langsung ditulis saja karena dikali 1 ditambah dengan 4x ditambah dengan 2. Ternyata hasilnya itu adalah 0, habis ya, habis dibagi artinya. Oke, nah ini pembagian oleh cara bersusun. Lalu bagaimana dengan cara Horner? Cara Horner seperti biasa, ini yang dibaginya kita tulis terlebih dahulu koefisiennya itu 3. Itu untuk pangkat 5, pangkat 4 min 1, lalu 7, pangkat 3, pangkat 2 nya itu adalah 1, 4, dan 2. Lalu di sini dibaginya, karena pangkat 3, nanti ada 3, min B per A, min C per A, lalu min D per A. Ya. Nah, min B per A berarti ini ABC-nya ya. Ini ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Ini pembaginya. Maka kalau kita lihat b-nya itu adalah min 1, min 1 dibagi 3. Dengan kata lain sepertiga. Lalu min c per a, min c-nya 4, a-nya 3, jadinya minus 4 per 3. Min d per a, min 2 per 3. Ini nanti min 2 per 3. Kita gunakan angka-angka yang seperti ini. Nah, lalu seperti biasa kalau di Horner ini pasti 0. Lalu ini pasti 0. 0-nya bertambah ya setiap ke bawah. Ini 0, ini 0, ini 0. Kalau tadi dibagi dengan pangkat 2, 0-nya cuma 1 di sini. Sekarang dia bertambah. Jadi bertambahnya ini jadi 2, ini jadi 1. Jadi ke sini tambah besar dan ke atas itu juga tambah besar. Oke, seperti biasa nanti dijumlahkan ya. Mari kita isi. Nah, untuk baris pertama, kita jumlahin dulu ya. Ini kita jumlahkan dulu, hasilnya adalah 3.
Nah, untuk baris pertama kita kalikan dulu. Harus menggunakan angka yang di baris pertama. Sepertiga kali 3 itu 1. Oke. Nanti kalau kita jumlahkan hasilnya itu adalah 0. Lalu saya untuk mengisi yang kedua, ini di baris pertama, jadi kita kalikan lagi. Jangan dikalikan dengan 3 karena tadi udah. Ya. Sekarang sepertiga dikali 0 itu 0. Oke, belum bisa kita jumlahkan karena ini masih kosong, jadi kita gunakan yang baris kedua, min 4 per 3. Min 4 per 3 belum pernah dikalikan dengan 3. Ya, jadi kita kalikan terlebih dahulu, hasilnya adalah minus 4. Kita jumlahkan di sini 3 ya. Oke. Nah, kita isi lagi yang ini baris pertama, tadi 1 per 3 sudah dikalikan dengan 0 hasilnya ini. Sekarang 1 per 3 dikalikan dengan 3, itu hasilnya 1. Oke. Untuk mengisi ini minus 4 per 3 tadi sudah dengan 3, sekarang dengan 0 itu 0. Nah, yang ini untuk baris yang ketiga ini belum pernah dikalikan dengan siapapun, jadi min 2 per 3 nya harus dikalikan dengan ini dulu, jadi nanti dapat hasilnya minus 2. Kita jumlahkan, ini hasilnya berapa ya? 0 ya. Oke, itu 0. Lalu yang ini minus 4 per 3 tadi sudah pernah dikalikan dengan ini, yaitu ini dengan ini, yaitu ini, lalu ini dengan ini sekarang min 4. Oke, untuk mengisi yang ini berarti min 2 per 3 nya dikalikan dengan 0, itu 0. Untuk mengisi yang ini min 2 per 3 nya dikalikan dengan 3, jadi minus 2. Oke, kita jumlahkan, yang ini 0, lalu yang ini juga 0. Nah, nanti hasilnya gimana adik-adik? Hasil baginya, ingat ya, kalau pangkat 5 dibagi dengan pangkat 3 hasilnya pasti pangkat 2 ya. Jadi ini kita langsung tulis 3x pangkat 2 ditambah 0x ditambah 3. Oke? Nah, jangan lupa ya, jangan lupanya apa nih? Kita lihat hasilnya. Hasil yang ini dengan hasil yang itu berbeda. Masih ingat kenapa adik-adik? Iya betul ya. Kalau misalnya dibagi yang depannya A, yang ini jangan lupa dibagi oleh ini 3. Oke, kalau 1 biarkan saja langsung nanti ya hasilnya, karena dibagi 1 akan tepat. Jadi nanti hasilnya ini pasti x kuadrat ditambah 1. Cocok ya? Oke. Nah, karena berhenti sampai sini, strip ini adalah sisanya. Sisanya kalau kita lihat ya, ini ada 2 digit, ini ada 3 digit, itu berarti pangkat 2. Jadi ini tuh sebetulnya sisanya 0x kuadrat ditambah 0x ditambah 0. Ya, kalau kita lihat ini 0 semua. Kebetulan ya itu 0 semua karena tadi habis dibagi. Makanya nanti sisanya itu 0. Sedangkan kalau misalnya di sini ada angka 1, 2, 3, berarti sisanya adalah 1x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Gitu. Jelas ya adik-adik ya? Kita akan masuk ke pembahasan yang keempat.